Bang. Diam! Kemana kamu seharian? Hah? Saya lupa, Bang. Seharian ini saya cuma di salon, krimbat, luluran, manicure, pedicure, pijat. Kan Abang sendiri yang menyuruh saya supaya merawat tubuh sebelum syuting. Kenapa handphonenya tidak nyalain? Hah? Kamu takut dilacak? Saya lupa, Bang. Bener lupa. Lupa. Lupa itu memang alasan yang paling gampang, tau? Hah? Jangan-jangan kamu lupa dengan suamimu? Bang, udah dong, Bang. 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 Abang, jangan nuduh saya begitu dong, Bang. Saya kan sayang sama Abang. Saya kan hutang budi sama Abang. Abang percayakan sama saya. Dah, tutup pintunya. Bang, jangan sekarang ya. Loh, kenapa? Biasa, lagi ada tamu bulanan. Ada-ada saja. Nggak tahu maunya orang sih. Dokter sudah datang? Saya yang kepagian, bukan kamu yang terlambat, Koni. Maaf ya, Dok. Sudah, nggak apa-apa. Tadi diantar oleh tunangan kamu? Tadi kami habis memilih desain kartu undangan. Loh, memang hari hanya sudah dekat. Ya, kalau tidak halangan mungkin bulan depan. Setelah menikah nanti, kamu masih boleh membantu saya di sini, kan? Atau calon suami kamu tidak mengizinkan kamu bekerja lagi setelah berumah tangga? Kami sudah pernah membicarakan soal itu, Dok. Tapi sampai saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Tapi biasanya kan perempuan akan selalu menurut apa yang dikatakan suaminya. Entahlah, Dok. Tapi buat saya pribadi, saya belum puas mengamalkan ilmu saya. Sudah susah-susah belajar, sekolah. Sayang rasanya kalau saya cuma berdiam diri di rumah saja. Diam di rumah kan bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa, nih. Pengabdian terhadap suami dan keluarga. Itu kan berarti. Betul kan saya bilang, dokter memang pas jadi psikiater. Kamu tuh. Maaf deh, bukan saya bermaksud untuk menasihati kamu, nih. Saya suka kok dinasihati. Halo? Iya, betul. Oh, ditunggu sebentar ya. Dokter? Ya? Ada telepon dari kakaknya. Makasih ya. Besok berangkat jam berapa, Bang? Jam 7. Terus sampai kapan? Sampai Senin. Lama amat. Kenapa? Mau ikut? Hah?
Udah ikut aja ya. Eh, lagi nggak fit nih bang. Biasa deh, namanya juga perempuan. Kalau lagi datang bulan kan bawaannya males terus. Selama aku nggak ada jangan macem-macem. Abang, mulai lagi deh. Nggak percayaan amat sih sama Ita. Salah kamu sendiri. Siapa suruh jadi perempuan cantik? Laki-laki manapun yang memandang kamu pasti akan berhayal yang indah-indah. Nah, siapin air panas ya? Mandi, ya? Pandangan Bapak suka berkunang-kunang? Ya, kalau pas kena sinar matahari, Dok. Pernah ada mimisan? Maksud saya darah yang keluar dari hidung atau mungkin pingsan barangkali? Kadang-kadang, dokter. Tapi yang paling sering sekali saya rasakan sakit kepala saya, Dok. Ya. Begini, terkadang ada gejala yang sebenarnya nggak perlu timbul. Dan dia jadi ada karena kondisi tertentu. Dan biasanya yang paling sering memicu itu semua dalam keadaan stres atau depresi. Dan mungkin pada saat ini Bapak punya masalah yang mengganggu pikiran Bapak. Karena gini, biasanya stres itu bisa memperburuk kondisi seseorang yang mempunyai penyakit bertekanan darah seperti Bapak. Santi kemana, Tante? Nginep di rumah kawannya. Katanya mau belajar bersama. Kan sudah hampir kenaikan tingkat. Kapan sih lulusnya? Mungkin 2-3 tahun lagi. Itu juga kalau dia tidak meneruskan pendidikannya ke S2 dan S3. S2? Emang dia mau jadi profesor? Aneh juga kalau dipikir-pikir ya. Masa gadis secantik dia nggak ada yang naksir? Santi itu sudah punya pacar belum sih, Di? Kok tanya sama saya mana tahu. Tante sudah menganggap Santi seperti anak tante sendiri. Sejak kedua orang tuanya meninggal, tante yang merawat dan membesarkan dia. Jadi tante kenal betul bagaimana sifatnya Santi. Kalau gitu, Tante tahu dong, apa dia dari dulu udah judes seperti ini? Loh, kamu kan bekas teman SMA-nya. Dulu kalian kelihatannya akrab sekali ya, iya kan? Di, menurutmu Santi itu menarik nggak sih? Biasa aja. Bohong. Sungguh. Di, kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Kamu harus mulai mencari wanita untuk menjadi istrimu nanti. Jangan seperti tante, sudah tua, gak punya siapa-siapa, gak ada yang ngurus. Tante, kok ngomongin itu lagi? Kelihatannya saya hari ini gak nginep di sini. Gak apa-apa kan? Kamu tidur di mana hari? Di rumah. Masih banyak yang harus saya diskusikan dengan Eko. Katanya sih dia mau bicara masalah rumah. Adikmu yang dokter itu? Iya. Sejak ibu meninggal, dia tidak terlalu banyak bicara. Ada kemungkinan saya akan nginep di sana sampai hari Senin. Boleh kan, Tante? Tentu saja boleh. Kalau begitu, kalau sampai ada apa-apa, Tante jangan segan-segan hubungin saya 24 jam. Tentu. Hati-hati ya. Benarkan kata saya, pasien-pasien dokter langsung sembuh sebelum mereka minum obat. Artinya kamu mau bilang nasihat saya lebih ampuh daripada resep obat, begitu? Bisa saja kan? Sugesti? Kamu dijemput? Oke, kalau begitu saya duluan ya. Mudah-mudahan dia nggak telat seperti tempo hari. Ya, mudah-mudahan saja.
Udah lama nih nunggunya. Lumayan 1 jam. Biasanya kan praktek sampai jam 8:30. Tumben cepat selesainya. Motor kamu masih rusak. Iya, tapi untung nih Bu Nanda minjemin mobilnya. Lumayan kan ngitung ongkos. Lagi pula sekali-sekali lah naik mobil bagus malam mingguan. Kamu belum kerja aja udah dipinjemin mobil. Gimana nanti kalau udah kerja? Nanti kamu dipinjemin villa mewah lagi. Udahlah. Kita makan dulu. Ya? Aku nggak mau naik mobil itu. Kamu gimana sih? Ya nggak gimana-gimana. Kendaraan umum masih banyak kok. Nick. Jangan mulai gitu dong, Nick. Mas Bambang yang mulai. Udah tahu saya nggak suka Mas Bambang menerima kebaikan dari Bu Nanda. Malah disengajain. Dia tuh baik. Dia nggak bermaksud apa-apa. Dia juga tahu kok kalau kita udah tunangan dan mau menikah. Nick, ayo dong. Masa mobilnya mau ditinggalin? Nick, tunggu dong, Nick. Dengerin dulu. Nick. Nick. Dengerin dong. Apa sih? Dengerin aku dulu. Nick. Mas? Niken, ada apa ini? Nick, kamu kenal sama ini orang? Kakaknya Dr. Eko. Laki-laki ini mengganggu kamu? Ini urusan pribadi, Bung. Kalau ini urusan pribadi, kenapa diselesaikan di pinggir jalan? Hah? Ini kan jalan umum. Dokter Eko mana? Sudah pulang. Maaf, saya pulang duluan. Tunggu dong, Nick. Tunggu. Bung, aku kan sudah bilang, dia tidak mau diganggu. Ini urusan pribadi, Bung. Situ nggak usah ikut campur. Aku punya mata. Jelas-jelas dia tidak mau diganggu sama Anda dan dia mau pulang. Kenapa Anda masih menghalangi dia? Sudah, berhenti. Niken, kamu nggak apa-apa, Nick? Nick, Maafkan aku, Niken. Niken. Sakit. Hah? Coba lihat. Kamu nggak apa-apa kan? Tunggu sini ya. Aku ambil minum. Loh, Mas Aldi? Mas kok ikut ke sini? Saya ingin memastikan bahwa orang ini benar-benar kenal sama kamu dan tidak membahayakan buat kamu. Tapi dia Mas Bambang, tunangan saya. Tunangan kamu? Ya,